Selamat datang untuk penonton. Selamat datang di channel Manaki Talk, channel tempat kita untuk ngobrol orang-orang hebat dari NTT yang bisa sharing kisah perjuangan, cerita-cerita yang menginspirasi dan juga bisa menjadi arsip yang di kemudian hari nanti bisa diingat atau dilihat kembali atau ditonton ulang. Oke. Hari ini kesibukannya apa? Apa ya? Setelah pulang dari Bandung ya kemarin ya? Bandung. Heeh. Terakhir ke Makassar sih. Terakhir ke Makassar. Bandung, Surabaya, Makassar. Bandung, Surabaya, Makassar. Oke. Tadi apa? Tadi sebelum sebelum kesini tadi sempat handle di salon dulu ya? Ya sempat Oke. gaji anak-anak. Gaji anak-anak dulu. Oke. Kasih bonus sih gajinya Sebelum. kemarin. Oke, oke. Saya kira kalau Ansi Moa ini kan pasti banyak yang sudah tahu. Ya, begituan Oke, ya. mungkin ada sebagian penonton yang masih belum tahu Ansi Moa. Mungkin kakak Ansi Moa ini bisa perkenalkan sedikit. Apa ya? Lihat ke kamera mana ini kah? Ini. Boleh, bebas. Ini ya. Ya. Aduh. Ah, Halo teman-teman. Perkenalkan saya Ansi Moa. Mungkin beberapa orang sudah ada yang ikuti saya di sosial media. Dan mungkin ada yang belum. Mungkin kita berkenalan di sini. Saya orang Maumere sini, terus saya juga termaksud pengusaha muda yang baru sekali merintis usaha di bidang kecantikan. Mungkin teman-teman yang mau eh, urus kecantikan bisa langsung ke Sapnya Salon saja nanti. oke, siap. Alamatnya? Untuk sementara kita ada di samping Monumen Tsunami, tapi nanti sekitar per bulan September kita sudah pindah di belakang Roxy. Satu-satunya gang di belakang Roxy itu kita punya tempat. Oke. Untuk area Maumere, kalau Larantuka kita di depan Alfamart Lebau. Alfamart Lebau. Oke, siap. Oke. eh untuk yang pertama, kalau saya sih langsung ke Mm-mm. topiknya saja ya. Kak Ansi ini kan saya sempat mengikuti perjalanan karena kita teman ya, kita teman Teman dari SMP. SMP, kita juga berteman di sosial media. eh Sampai sekarang tuh kenapa memilih jadi pengusaha? Sebenarnya dulu tuh tidak ada kepikiran tuh mau Oke. jadi pengusaha ya. Mungkin karena bagaimana ya, saya backgroundnya saya tidak ada yang jadi pengusaha kan orang tua satu, bapak ini dulunya kerja kantoran, terus sekarang Mhm. serabutan, mama juga PNS kan. Jadi ya di apa namanya pemikirannya sampai orang tua tuh orang sukses tuh orang-orang yang kerja di kantoran. Nah sampai ada di titik yang dulu saya sempat kerja di kantoran, cuman satu capek. Disclaimer saya tidak menjelek-jelekan pekerjaan Iya, iya, kantoran ini, semua pekerja iya, itu iya. sama saja. Cuman menurut saya lebih menemukan eh, kebebasan di pas jadi pengusaha Pas jadi gitu. pengusaha. Jadi Oke. kayak ya sudah pelan-pelan saya resign dari kantor sama mulai usaha dengan jadi pengusaha Oke, gitu. oke. Jadi berangkat dari sempat kerja juga jadi staff atau Staff karyawan. corporate juga sih dulu. Oke, oke, oke. Dan akhirnya bisa berani untuk buka usaha. Iya, 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 iya. Kenapa bisa berani untuk ambil jalan itu? Jalan yang artinya kebanyakan orang itu tidak mau ambil jalan untuk menjadi pengusaha. sebenarnya kebanyakan orang tidak mau ambil itu mungkin karena mereka belum dapat enaknya sih. Dan mungkin mereka mau cari amannya karena kan kalau kerja di kantoran kan ya sudah pasti setiap hari mereka punya pekerjaan. Kerjaannya mereka sudah tahu kerjanya apa. Mereka tidak memikirkan bagaimana untuk menggaji karyawan. Mereka tidak memikirkan untuk tidak perlu memikirkan bagaimana nanti kalau seandainya mereka punya perusahaan lagi turun naik. Mereka kan cuma tahunya tinggal nanti terima gaji kan, Mhm. kayak gitu. Oh, oke. Terus kalau seandainya apa namanya? Kalau jadi pengusaha kan kita Mhm. kita diatur nih, kita Iya, tidak mengatur orang tuh. iya, iya. Terus kita juga kan lebih fleksibel. Kalau mau apa-apa Hmm, kita mengatur kita punya waktu sendiri sih kalau iya, untuk iya. mau kemana-mana begitu. Iya, iya. Itu sih. Pertama kali itu saya juga mau pengen tahu ya, maksudnya pertama kali itu eh, buka usaha itu waktu kapan ya? Tahun berapa ya kalau tidak salah? Satu sebenarnya sekitar 2000 awal mula sekali itu satu sekitar 2016 waktu itu. Tapi itu waktu 2016. 2016 waktu itu Ah, saya masih jual makanan. oke. Jual makanan. Terus mungkin waktu itu kan kurang
kurang apa ya, kurang banyak peminatnya dan waktu itu kan saya juga masih bagi waktu dengan kerja kantoran kan. Iya, Nah, setelah saya resign, saya tuh capek bagi waktu untuk kuliah dengan kerja waktu itu. mhm, Jadi saya memilih resign, memilih oke resign. Setelah saya memilih resign, saya fokus ke saya punya usaha. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah pelan-pelan naik di situ. oke, pelan-pelan naik, Hmm, terkumpul ya di situ Pelan-pelan ya? naik terkumpul di situ. Oke. Langsung Kutirsa langsung kontrak ruko atau mungkin dari rumah ya? Jualan online dari rumah atau Dulu tuh jualan online dari rumah. online dari rumah ya? Jadi 2016 tuh ya? tidak, itu mulai mulai dari jualan online dari rumah itu sekitar 2021. 2021. Jadi kan Oke. ceritanya waktu itu sampai waktu itu tuh belum ada kontrak rumah. Satu belum belum ada uang Oh iya iya, untuk ruko ya? untuk ruko. Bayar Jadi per kayak tahun dan lain-lain. bayar per tahun kan mahal. Ah, ah, ah. Belum lagi nanti kalau seandainya sudah bayar kontrak ruko besar terus barangnya kosong kan orang pasti malas datang kan Iya ke iya. situ. Jadi waktu itu satu pikirnya tuh ini bagaimana sih supaya saya bisa dapat ruko dan orang bisa akses ke sampai tempat. Kau tahu saya cari apa? Apa? Saya cari kos-kosan Ah, yang depan jalan. ah, dapat. Saya dapat waktu itu. Saya dapat kos-kosan Dapat depan di mana? Pondok Ayu. Tahu kan Pondok Ayu? Oh Saya iya cari, di BOT kah? saya cari depan situ Oh. Pondok Ayu. Kayaknya di depan rumah kayaknya. Depan lorong rumah ya? Di pasar Pinggang. Jadi itu Ah, jadi pertanyaan tuh. ah. Itu rumahnya di situ, tapi kenapa dia mesti kos di situ lagi? Iya iya iya. It, tapi saya bodo amat lah. Maksudnya satu waktu itu intinya mereka setiap tempat tuh gampang saja waktu itu. Hmm. Dan waktu itu kan kalau kita ruko, kalau kita bayar ruko sekecil itu kan biasanya 30 juta kita pokok Iya, uang kan. betul betul betul. Nah, kalau seandainya kalau kita bayar kos, jatuhnya kos kan setiap bulan Iya, tuh. iya, setiap Setiap bulan. bulan ya sudah 800 ribu ini kan Iya, gampang sih kita iya, bisa iya. bisa putar otak lah. Jadi Mhm. sudah pertama tuh di situ. Di situ ya. Kumpul-kumpul-kumpul dari situ cuman 3 bulan saja. Kumpul-kumpul Mhm. dari situ, kemudian saya rukoles sudah yang itu pas depan patung Selamat Datang tuh. Mhm. Patung Oh Selamat iya, iya. Datang. Oh itu saya ikuti kalau di Patung situ. Selamat Datang di situ juga saya kumpul-kumpul-kumpul. Jadi pas waktu mau nikah dan suami, Heeh, heeh. nikah dan suami, bro, bukan apa ya, maksudnya sedikitnya aku cukup tahu lah di sini kan adatnya bagaimana tuh. Iya Ketika iya nikah iya. kan harus pesta, begini, begini, Betul begini. betul. Menurut saya kayak itu tidak masuk, bukan apa ya, masuk akal kalau memang mereka mampu ya. Kalau kita sebenarnya mampu-mampu saja sih. Cuman menurut saya kayak tidak tidak mungkin semua orang yang datang ke setiap pernikahan tuh semuanya saya kenal toh. Iya, Daripada saya makan manusia-manusia yang saya tidak kenal, mending uangnya saya kumpul untuk iya, buka usaha iya, waktu itu. iya, iya. Jadi waktu itu suami tuh sudah siapkan uang untuk nikah. Sebenarnya sudah kita nikah ini nikah biasa sih, Biasa-biasa nikah di saja orang-orang KUA, undang orang-orang terdekat. orang-orang terdekat, nikah di KUA. Ya sudah uang yang sebenarnya dia pakai untuk mau kami do nikah tuh dikasih semuanya ke saya memberanikan diri untuk bangun ruko besar. Bangun iya, Beli sewa ruko besar. iya, Sebenarnya waktu itu tuh mau sewa tuh juga bukan karena ini ya, apa namanya, hanya untuk gengsi, bukan. Karena waktu iya, itu saya tuh all shop kan, saya iya, all shop saya sudah kirim barang sampai ke luar NTT. iya, Saya bikin mau punya ruko besar tuh sebenarnya hanya untuk mau menarik kepercayaan customer. iya, iya, Kalau, oh kita nih jualan online, kita ada offline nih, misalnya iya. kita nih, ruko besar nih. Real, Nah, artinya real. tidak ada Nah, penipuan dan iya. lain-lain. Waktu satu kayak begitu Fisiknya pertama. ada lah ya. Mhm. Oke. Tapi ternyata dengan adanya ruko besar tuh memang kalau saya mau bilang kayak, kita nih kalau sudah basah mending sudah berenang satu kali, siapa Iya, tahu di bawah kau dapat ikan. cebur satu kali sih. Nah, itu Masa satu tuh. kali ya. Oke. Wih bro, pertama kali saya, apa namanya, kontrak itu ruko pertama itu kan mahal tuh untuk pengusaha baru, Iya. 85 juta itu mahal bagi saya. Untuk yang ruko yang di Depan oh, Mustika waktu itu. Mustika. Oke. Itu tuh mahal tuh. Jadi 1 bulan pertama tuh kosong. Oh iya, iya. Barang-barang kosong bisa pikiran waktu itu. Akhirnya saya kumpul lagi uang, saya penuh lagi barang-barang. Dan ternyata meledak di situ. Kayak mungkin eh, bukan apa ya, bukan narsis ya, tapi kayak Mhm, mungkin pengusaha muda, orang pribumi yang pertama, yang awal-awal punya ruko besar waktu itu cuman barusan saya ya. mhm. Oke. Jadi kayak orang mulai ini kan, mulai melihat dari situ banyak yang mulai datang beli di situ. Oke, oke. Banyak yang mulai datang beli di situ. Makin ke sini satu kayak lihat ini kan, lihat apa namanya, keadaan kayak orang-orang tuh sudah semakin banyak belanjanya tuh di online. Di online, oke. Semakin banyak belanja di online, terus Mungkin berangkat dari pandemi Covid, hmm, jadi orang betul, lebih ke digitalisasi ya, semuanya serba betul. online, Semuanya lebih sekarang gampang dan lain-lain. hmm, Oke, jadi mungkin itu kepikiran sampai buka hmm, online shop, akhirnya memberanikan diri untuk kontrak ruko dan yang pertama kan tidak langsung sekaligus dengan salon toh, semuanya kan dari toko online shop, ada juga fisiknya dalam bentuk ruko, baru di lantai duanya itu baru kepikiran
Buka salon daripada nganggur betul toh? Jadi itu tuh sebenarnya gini, di lantai 2 tuh sebelum sebelum saya buka online shop tuh, saya tuh sebenarnya duluan kursus kecantikan. Mhm. Duluan kursus kecantikan. Tapi saya punya barang-barang tuh saya tidak berani pakai gara-gara pernah satu kali ada orang yang datang ke studio mini waktu itu. Iya. Saya ada salon, saya ada studio, studio Mhm. mini. Iya. Yang datang Chinese. Ini saya bukan rasis ya. Iya iya. Wih, Kak, saya ini barusan habis kursus waktu itu. Saya Mhm. barusan habis kursus dan alat-alat itu masih baru. Bersihannya memang keadaan studio waktu itu tuh memang masih ala kadar kan. Iya iya. Dilihat dari atas sampai bawah saya down memang dari situ. Yang di ruko Ketika depan Mustika ini? belum belum Oh, patung belum? sudah datang waktu itu tuh. Oh, ya, oke oke oke. Saya down sampai. Di Volby ya? Nah, saya sempat malu kan waktu itu. Kau tahu 2 tahun saya tidak mau pakai itu barang-barang gara-gara Mhm. gara-gara itu ibu satu datang. Iya Begini, gini, terus begini-begini. Jadi saya kayak malu tuh waktu itu tuh. 2 heeh. tahun saya tidak mau Iya pakai iya. punya alat. Jadi setelah saya buka ruko yang di Mustika? Mustika tuh, Heeh. saya buka di Mustika, ada orang-orang datang di situ. Mmm, Mereka bilang, mending kau buka salon, mending kau buka iya salon. Banyak yang sarankan saya buka salon kan waktu itu. Saya kan pikir-pikir, iya sih, maksudnya kita ini kalau punya kita ini pengusaha ini kan setidaknya ada yang harus bisa backup kan. iya iya. Seandainya ini sepi, Betul setidaknya betul. ada usaha lain yang Heeh, kau juga kan sama kan di sini tuh. betul. Saya juga pernah ada di posisi itu. Jadi, mulailah kepikiran daripada tambah alokasi dana buat invest ke bisnis A, Hmm, mungkin ada momen-momen sepi, mending kita cari, hmm, opsi hmm, atau bisnis yang kedua untuk bisa, hmm, tutupi betul. kekurangan itu toh. Kurangnya Momen sepi itu pasti ada pasti lah, ada, heeh, ada. iya. Terus? Jadi saya pas ada yang suruh saya buka salon, ya sudah saya kepikiran tuh, biar sudah ini yang buka salon sudah. Mmm, Saya nih dulu saya tidak kepikiran konsep salon itu yang akan lebih meledak daripada saya punya toko. mhm mhm. Bahkan sekarang-sekarang tuh orang tuh lebih tahunya saya tuh orang owner salon bukan Iya iya. owner toko kan. Iya iya iya. Oke oke. Jadi Lebih menjanjikan di salon. iya, Oke. menjanjikan sih di salon sejauh ini. Setelah jalan dua-dua itu ya? Setelah jalan dua itu. Jadi Hmm, saya omong lah sudah di saya punya suami waktu itu saya mhm. bilang, mending saya belajar salon Belajar dari lagi, sini. heeh. Asal lagi Dapat sertifikat dapat ya, sertifikat biar orang pengalaman. percaya toh. Betul betul. Dari situ sudah kursus. Mmm. Pulang, eee, pulang begini saya pas buka salon, ya puji Tuhan banyak juga yang datang, banyak juga yang percaya. Itu kan Iya kita iya. juga jual jasa, kita jual kepercayaan juga, Betul jual betul. kualitas juga kan di Iya situ. iya. Mmm, Banyak juga yang datang ya sudah sampai sekarang. sampai sekarang. Mhm, Oke nah, oke. Lebih yakin lagi orang buat datang ya? ya puji Tuhan ya kita Iya. banyak yang yakin ya. Heeh. Saya lihat dengan sampai dengan banyak sampai dengan berdiri saat ini tuh karena memang orang percaya juga. Iya iya. Oke. Iya iya, betul. Tapi dalam situasi sekarang masih, eee, berani, saya salut ya, berani untuk buka, cabang yang kedua di Larantuka ya. Kemarin bulan berapa ya opening? Bulan Juni ya? Juni Juni, opening ya? bulan Juni. Oke. Bulan Juni kemarin. Antusiasnya sama Luar seperti di biasa Momere? sekali, luar biasa Sama ya? sekali. Ya, karena mungkin berangkat dari Mhm, di Momere juga toh, berangkat dari Maumere, brand-nya orang su kenal, brand, su ada respect ya. trust-nya, iya, merek Mhm. Arabella Beauty Salon. Oke, dari cerita singkat atau perkenalan tadi, eee, saya juga mau pengen tanya, kira-kira dalam perjalanan, awal untuk terjun di dunia pengusaha itu, ada tidak kepikiran dari Hans ini ada kepikiran, eee, takut gagal, terus, dari orang tua juga mendukung atau tidak, seperti apa? Ada. Kurang lebih itu sih yang mau saya tanya. Takut gagal dengan orang tua ya, dukungan orang tua ya. Kalau saya sih lebih ke dukungan orang tua tuh, saya mau bilang dukung dan tidak dukung tuh sama-sama berjalan ya. Karena Mmm, kan mungkin saya tuh tidak punya background saya punya orang tua tuh tidak ada background jadi pengusaha. Jadi mungkin ya mungkin mereka pikir pekerjaan yang paling benar tuh jadi PNS. Saya tuh disuruh tes ulang-ulang tes iya, PNS. PNS, Ya ASN, tes dan PNS ya, lain-lain ya? memang begitu ya. Terus kalau takut gagal tuh mungkin ya berangkat dari saya punya keluarga yang tidak ada notabene sebagai pengusaha, saya akhirnya harus belajar sendiri nih. Autodidak. Otodidak benar-benar yang kayak banyak sekali awal-awal tuh, Bro, saya bukan ngomong apa, saya rugi terlalu banyak tuh. Rugi ya? Rugi banyak, menangis, bantal-bantal basah habis Iya ya? karena saya tuh tidak mengerti. Mmm, Tidak mengerti ini tuh kemana, kita cari distributornya kemana, kita harus belajarnya kemana, kalau salah kita harus iya benahinya di mana. iya iya. Satu hanya satu kuat tuh hanya karena satu orang marketing.
Waktu itu satu Oh, basic-nya memang sales marketing ya? satu marketing. Jauh sebelum saya kuliah marketing saya sudah jadi SPG SPG kan. ya, Jadi waktu SMA ya? waktu Iya. SMA saya sudah jadi SPG dan mungkin bukan SPG sih, dari saya bocil saya sudah Kakak ini kan satu kompleks satu. Saya Eh, sudah sering jual ikan, jual oh sayur. Jadi iya. memang Oh ya, iya ya? Pernah jual ikan? saya jual ikan. Iya, Sebelum iya. itu kan cuma tukang ojek. Iya, Zaman itu cuma iya. tukang ojek kasih jajan berapa sih? Baru saya Iya, kemarin PNS yang D2. iya, iya. Kami semua nih sekolah mau kasih jajan berapa ya? Kalau bukan ya kok jual ikan. Ya mesti secara tidak langsung kadang-kadang keadaan tuh bikin kita tuh ini ya buat kita lebih kuat juga sih waktu itu. Terbentuk. Terbentuk, kita kan Ya. terbentuk karena keadaan juga. Ya sudah dari situ secara tidak langsung saya punya bakat marketing tuh sudah mulai keasah dari Dari situ. kecil ya? Oke. Dan dari situ terus SMA saya suruh mulai marketing, SMA saya suruh mulai SPG rokok, terus saya Iya. pas kuliah sambil kerja juga saya bagian marketing kan waktu itu. Iya, di salah satu Hmm. dealer ya? Mobil. Dealer mobil Saya di marketing Momere mobil ya? waktu Oke. itu. Iya, saya Terus juga ikuti. terus ini apa namanya? Satu kebantu tuh hanya karena saya itu dan mungkin saya punya follower cukup banyak di Iya, sosial iya. media. Iya, iya. Ya saya kan waktu itu pikir-pikir kayak, "Duh, ini nih bagaimana nih cara nih?" Oh, iya. Pertama-pertama tuh jatuh bangun tuh ada, tapi saya tuh belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Hmm. Apalagi satu kan sebelum saya jadi pengusaha tuh kan saya kan jadi ini kan masih karyawan biasa kan Iya, di iya, biasa. kantor. Iya, Tidak ada bakat jadi pemimpin tuh. iya, iya. Pertama-pertama tuh Bro, saya tuh bingung eee, cari distributor, Distributor. cari barang Iya, distributor iya. tuh ini nih kemana kemana kemana. Kemana, kemana. Kalau seandainya saya anak pengusaha kan pasti orang tua langsung tunjukkan, "Ini Hmm. kalau kamu beli barang yang murah di sini, langsung ke sini ke sini." Kalau saya tuh bener-bener dari nol Bro. Iya, berarti tidak ada apa ya, kakak senior atau mungkin mentor ya dalam Tidak ada mentor sama sekali. Hanya eh, satu waktu itu satu manfaatkan ini, sosmed. sosmed. YouTube, YouTube, belajar YouTube, di YouTube. autodidak ya. Sejak Eh, itu Bro, mau belajar dengan siapa mau lagi? belajar dari siapa kamu ditanya itu orang mau kau duduk-duduk bikin bor tiba-tiba kau datang tanya di pengusaha, orang tidak mau juga kasih Iya, tahu. iya, iya. Oke, oke, Saya oke. nonton di YouTube waktu itu, nonton di YouTube, terus ini, kadang-kadang saya tuh ini, apa namanya, kau tahu kau tidak, ada yang Hmm. pernah satu kali itu saya sampai masuk di pub, Oh iya, di ini pub. di pub, saya Hah? ingat dulu tuh. Kenapa sampai masuk di situ? Jadi saya kan dulu, yang kayak tadi saya cerita, saya kan awal-awal sebelum saya buka, Usaha. usaha pakaian, saya Hah? tuh kan sempat kursus ini kan, kursus kecantikan toh. Iya, khusus kecantikan. Nah, saya tuh pingin masuk di pub, karena saya rasa di situ perempuan tuh banyak di situ tuh. Iya, jadi Jadi keluar kan di situ. heeh. Jadi saya ikut terus sudah ada sampai itu Mas, "Kamu ke mana?" Mereka kan ajak ini kan, pub, saya ikut. Saya Buat ikut. Mereka tanya, "Buat apa, Mas?" "Saya cari ke perempuan lebih cantik, kalau saya yang cari pasti lebih cantik." oh ya, Padahal terus? maksudnya saya tuh, kalau Heeh, seandainya dia bawa perempuan, heeh. saya dekat itu perempuan, "Oh masuk, Mbak, saya tuh punya ini loh, studio kecantikan loh." Oh, oke, oke. Kalau seandainya Mbak bisa kasih 10 orang, Mhm, nanti mhm. saya kasih ke Mbaknya gratis. Iya, iya. Sebenarnya cuma untuk cari jaringan masuk ke situ Iya, saja iya. sih waktu itu. Benar-benar yang kalau mau bilang gagal tuh, takut gagal tuh banyak sekali, karena Iya. gimana ya, ya salah satunya itu kita bingung mau belajarnya dari Mhm, mana, terus mhm. kayak dukungan orang tua juga. Iya, iya. Apalagi orang tua tuh kalau seandainya kalau kita salah sedikit tuh kayak mereka rasa kayak, ya sudah, pilihannya mereka, sarannya mereka waktu itu sudah paling benar, Iya, iya. kayak gitu kan. Tapi menurut kita juga Kan misalnya zamannya mereka dan zaman iya, kita itu kan beda. beda kan. Itu mungkin tantangan anak-anak muda saat ini ya, yang mungkin, berani berpikir berbeda dengan penyesuaian di zaman sekarang, seperti itu. Harus betul-betul, ulet sih, ulet, berani dan lain-lain. Ya mungkin ini ya, mungkin kalau Ansi ini kan, dari SMA itu sudah memang betul-betul, eee, jiwa salesnya sudah ada, jiwa jualan lah ya, pengalaman, sudah pernah kerja dari SMA, setelah itu kuliah juga kalau tidak salah sambil kerja juga toh di, salah satu dealer mobil di Maumere. Jadi mungkin berangkat dari sebagai pekerja, jadi mungkin adalah sedikit, pengalaman untuk follow up, mencari mencari customer, follow up customer sampai untuk, sampai dengan deal atau closing. Nah, kayak begitu. Jadi mungkin itu yang saya pikir, apa, jadi salah satu keberanian Hansi ini untuk terjun di, dunia usaha, seperti itu. Nah, kalau misalnya itu kan kalau masa sulit tadi kan sudah. Kalau dia punya titik baliknya itu bagaimana? Titik balik dari masa sulit. Titik baliknya ya maksudnya
Hmm. Ya, dari masa sebelum itu kan kita belajar toh, Ah, yang memang harus kita perbaiki beberapa hal yang kayak kita perbaiki kayak contohnya apa namanya keraguan-keraguan orang tua tuh, keraguan orang tua kan titik baliknya ya kita membuktikan dengan keberhasilan toh. iya, iya. Ya sampai dengan detik ini ya puji Tuhan sih kayak saya untuk saya satu tipe orang yang punya dendam positif ya dari beberapa keraguan-keraguan itu Iya, saya iya. membuktikan dengan ya ini nih saya bisa nih. Nah, Dari yang dulu nah diremehkan, yang ya, dulu diremehkan tuh ya direndahkan dan lain-lain, akhirnya itu bagus, itu bagus, itu motivasi yang positif, atau dendam yang positif. dendam positif Artinya ya. bisa Hmm, membuktikan membuktikan. dan bagus juga karena itu juga bisa kasih kontribusi ke orang Hmm, lain toh karena sudah hire karyawan dan lain-lain. Nah, kalau menurut Ansi itu kapan Ansi sudah rasa oh ini usaha ini mulai berkembang dan kedepannya ini akan berjalan atau running dengan baik. eh, setelah itu saya juga pas punya salon, Hmm, saya bisa mempekerjakan banyak puluhan orang, karyawan. Saya puluhan rasa kayak karyawan. bukan apa ya, saya rasa kayak suatu kebanggaan Iya, kayak iya. yang dulunya cuman seorang anak penjual sayur, Ih, anak tukang ojek dan tukang penjual ojek. sayur, Hmm, penjual hmm. ikan, jadi Iya, kayak iya. sampai bisa kasih kerja banyak orang Sampai di titik ini ya. sampai di titik ini sih. Oke. Kalau boleh tahu apa ya? Apa keputusan terbesar yang Ansi itu rasa itu keputusan yang bikin naik atau keputusan yang berkembang Keputusan yang berkembang tuh dalam usaha dalam usaha tuh pas buka salon, pas buka salon ya. pas buka salon. Pas buka salon itu yang artinya Hmm. akan berjalan baik ke depannya ya. Berjalan baik ke depannya dan saya menemukan saya punya apa namanya Hmm. passion di situ. Passion ya. Saya Oke. menemukan satu passion di situ. Oh, ternyata saya suka urus orang, saya suka membenahi hal-hal yang belum selesai. Kayak Mhm. contohnya bikin cantik orang tuh dia tuh Hmm. sebenarnya sebenarnya tuh dia cantik hanya karena dia tidak tahu dia belum tahu rawat diri dia pas datang ke saya Hmm. rapikan dia dia cantik kayak Oke. gitu. Oke. Sejauh ini pernah ditipu? Pernah ditipu? Sebenarnya tidak pernah ditipu sih. Tidak pernah ditipu. Satu ledornya mungkin ada sih. Oh, oke, oke, Itu oke. hajar kalau kita memang belum mengerti pasti Belum ada. mengerti pasti ada ya. Ini kalau kalau untuk rekrut karyawan pernahkah salah rekrut karyawan atau pernah ya? Itu lebih Enggak. ke mananya? Di SDM. SDM, Duh, manage orang-orang juga kepala ya? sakit loh serius. Iya, Di situ. iya. Iya. Kenapa? Maksudnya ini tidak semua ya. Saya mau bilang kita punya orang sini pun juga nanti pasti pasti saya diserang lebih ke oknum sih. Iya. Cuman kayak saya bingung loh dengan mereka ini. Mereka kok lebih senang kayak Mhm. mengurus hal-hal lain daripada kerja gitu. Iya, iya. Kayak urus pesta gitu. Makanya betul ya. Struggle-nya di situ sih kalau saya sampai dengan sekarang manage manage bisnis saya sudah cukup belajar dari kesalahan-kesalahan kemarin. Tapi Iya kemarin. sekarang tuh lebih ke eh kasih edukasi ke sebenarnya karyawan sih. Mhm. Kayak, kau tuh harus pentingkan kerja loh daripada pesta-pesta. Ada kadang Iya, kita bukan mau melupakan tradisi dan kita punya budaya, tapi iya. ada hal yang lebih penting di sini. Itu kok Kalau cari. waktunya atau jadwalnya kerja, Hmm, ya prioritasnya memang harus yang utama tuh kerja. hmm, Kecuali hal yang betul-betul urgent ya, ya betul. keluarga dekat atau apa, yang tidak bisa ditinggalkan sama sekali, bolehlah kita izin atau apa. Kalau hanya untuk pesta-pesta ya mending kau kerja dulu. Aha, Kayak gitu sih. oke, siap. Nah, saya mau satu penasaran sekali dengan Ansi, maksudnya selama sejauh ini toh mungkin berangkat dari kita juga sesama Hmm. pengusaha, maksudnya saya juga mau tanya, pernah tidak ada di titik yang Ansi itu rasa mau ini tutup? Bukan sama. Pernah tidak ada di, maksudnya sejauh ini ya, mungkin ada satu dua momen yang Ansi itu rasa kayak saya sudah tidak bisa lagi atau saya sudah capek untuk handle beban seperti ini dan lain-lain. Karena saya percaya tuh tidak semua orang juga ya, Hmm. tidak semua orang juga berani ambil atau terjun di jadi pengusaha karena memang orang kan berpikirnya lebih enak jadi pengusaha daripada kerja kantoran. Tapi setelah kita terjun ini ternyata Sih kok urus iya ternyata jauh lebih mm-mm, jauh lebih berat bebannya, tanggung jawabnya lebih besar. Ternyata apa masalah? ternyata tidak sesuai yang kita Hmm. pikir. Tapi dari situ kan kayak seperti yang Ansi bilang toh
sudah cebur, Mhm. basah sedikit ya, Sudah berenang 1 kali berenang sudah. 1 kali basah semua toh. Saya dapat ikan di bawah tuh. Iya, iya. Oh, ya pernah sih. Pernah tidak ada kepikiran untuk kayaknya terus bisa lagi Ya atau bisa tidak, kayaknya tahun depan atau berapa ini lagi saya mau tutup. Pernah mhm. tidak ada di momen itu kah? Sering sih kayak begitu. Kita pasti adalah capek-capek. Lebih ke Mhm, capek kita kalau sudah jadi pengusaha tuh bukan capek fisik lagi, tapi mhm. lebih ke capek otak ya. Iya Ah, kan? ah, Kayak gitu. Hanya saya kalau kayak begitu, saya tidak ada niat mau kalau mau tutup sih tidak sih. Saya mungkin saya merasa kayak, oh mungkin saya butuh waktu untuk sendiri sendiri kayak gitu. Karena memang kurang lebih ke orang saya ini kan sama kan usahanya. Setiap hari iya, kita ketemu orang baru kan. iya, iya. Jujur kalau kayak begitu, se-extrovertnya kita pasti capek, energi Capek, habis. iya, iya, Capek. iya. Ah, apa melakukan rutinitas yang sama terus setiap hari. Capek Iya, dan tidak semua orang yang datang ke kita tuh wataknya itu sama kan? sama. Kayak Jadi gitu. karakternya beda-beda. Karakternya Jadi beda-beda. tapi poin plusnya atau positifnya kita jadi karena banyak Hmm, atau sering ketemu dengan orang-orang baru, hmm, karakternya beda-beda, jadi kita mau adaptasi dengan siapapun, hmm. orang baru atau siapapun Gampang. itu lebih gampang Karena mungkin sudah seperti itu. terbiasa ya. Atau mungkin bisa baca karakter orang, jadi kita bisa lebih Hmm. sesuaikan posisi kita seperti itu. Kalau kalau pernah merasa capek sekali sampai mau tutup tuh, kalau mau tutup sih tidak pernah sih. Cuman Mhm, lebih ke stres aja sih. mhm. Stres tuh pasti adanya kalau kayak begitu saya biasanya apa namanya Jalan-jalan atau jalan-jalan. me Saya time, tenangkan sendiri itu kayak. betul-betul sendiri, Benar, makanya kalau kau sering biasa solo traveling tuh story, saya kayak casapnya energi. mhm. Karena bukan apa ya, saya bukan mau bermain sekali. Seharusnya di Maumere ini sudah cukup banyak orang yang kenal saya. Jadi cari aman. Saya capek ngeri. Kalau keluar kota begitu, apa, kalau usaha atau bisnis Hmm. di Momere Hmm. sini, di Laratuka yang baru, Hmm. itu manage-nya bagaimana? Itu Atau ada ada iya, ada yang handle tapi saya ada yang handle? dari CCTV kan cek juga kan kita pembukuannya lengkap kan waktu itu. Iya, Cuman kan capek kan iya, kalau kita terus-terus di situ. iya, iya, betul. Baru kita jual jasa ini kan tidak bisa ikut moto. Iya, 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 iya. Orang datang orang tidak mau tahu Iya, kau iya. jelek atau tidak ya kalau pergi ke Profesional. saya. Mhm. Oh, sopan ya. Harus harus profesional. Iya. Ada kayak begitu. Iya, iya. Karena Hmm, kalau misalnya kita mau layani pelanggan kan kalau dengan kita punya mood-nya atau ekspresi wajahnya lagi ini kan mereka juga tidak nyaman dan ini bukan cuma bicara tentang kita ke pelanggan juga ya, tapi kalau misalnya kita punya omsetnya lagi turun, heeh, kok pasti tahu kan musim-musim sepi. banyak hal. Apalagi kalau kita sudah jadi pengusaha itu kan kita bukan cuma pikir untuk gaji karyawannya, tapi biaya operasionalnya. Pengeluaran pendapatan semakin besar, pengeluaran juga semakin besar kan? Iya, iya. Bro, itu kau pikir sendiri. Mhm. Itu kan kita pikir Pasti ada malam-malam yang kau sendiri dengan kalkulator ya kayaknya. aduh itu Iya toh? Heeh, stres. pasti setiap bulan tuh pasti ada momen dengan aplikasi kalkulator buat kalkulasi dan lain-lain. Oke. Itu sih. Ya, tapi sejauh ini tapi tidak pernah kepikiran untuk mau tutup tidak sih. Saya Iya, mungkin kalau memang stres itu ada kalau iya, jadi pengusaha-pengusaha seperti pengusaha muda kayak kita yang iya. tidak ada background sebagai pengusaha itu saya rasa pasti adalah Hmm. stres-stres, struggle-struggle-nya ada. Cuman ya saya anggap itu sebagai tantangan sih ada Tantangan. fase-fase memang kita harus ambil waktu untuk kita menyendiri Iya, sendiri. iya. Kayak gitu sih. Oke, saya belajar banyak. Iya, iya, iya. Bagus. Oke. Ya, poin selanjutnya itu dari perspektif dari Ansi sendiri. Eh, kira-kira peluang bisnis di NTT sekarang ini bagaimana menurut Kak Ansi? Sebenarnya NTT ini lahan Masih besar, masih menjanjikan tidak? menjanjikan sekali. Sangat Oh, iya, menjanjikan. iya, iya. Hanya Hmm. orang-orang tuh lebih kepikiran mungkin lebih ke cari posisi aman sih. Posisi aman, ya, di zona nyaman ya. Lebih cari posisi aman. Menjanjikan sekali loh kalau saya Mhm, bilang. mhm. Oke. Terus maksudnya kalau kita lihat dari eh habit, Hmm. kebiasaan anak-anak muda sekarang ini bagaimana? Mereka punya kesalahan yang banyak anak muda hadapi saat ini itu seperti apa? Yang saya lihat tuh kebanyakan mereka kurang Hmm. fokus. Ya namanya kita buka usaha nih, tidak mungkin yang pertama-pertama tuh langsung Iya, iya. Iya, fokus. iya. Pertama tuh kau harus, yang paling penting tuh ke brandingan. Iya, Karena kalau ke brandingannya kurang bagus, orang tuh kan datang karena FOMO kan iya, pertama-pertama. iya. Oh di situ bagus, di situ bagus. Tapi kalau seandainya sudah banyak yang datang ke situ dan Tahu eh, kualitasnya. kualitasnya pasti datang, orang akan continue terus ke situ. Iya. Tapi kalau kau punya kualitas jelek pasti
ya namanya dari mulut ke mulut pasti orang ini kan, Sementara hanya sesendirinya ya. sementara, habis itu Iya. pasti sepi, kayak begitu. Bagaimana mau cara untuk pertahankan untuk mereka tuh datang dan berlanjut terus ke depannya Pertahankan kualitas, jadi pelanggan, pertahankan pertahankan kualitas. kualitas. Di sini tuh yang saya sering perhatikan mereka ya, soal salon ya, saya bukan mau bilang salon-salon lain jelek, cuman ada Eh, beberapa hal yang mereka lupa tuh, mereka kualitasnya oke, tapi ah, mereka lupa di pelayanan. lupa di pelayanan. Mereka Oke. lupa di pelayanan, Servis. Iya. pelayanan, kenyamanan. Iya, Bro, kau tahu kenapa salon tuh rame terus? iya. Satu, kasih kerja karyawan Islam dengan Katolik. Hmm, Islam dan Katolik. Pertama kali saya pas buka, eh, yang datang tuh rata-rata orang-orang yang agama Katolik. iya, Terus beberapa kali begitu karena saya orang-orang tahu kan saya login Islam kan. iya, Jadi beberapa orang-orang tuh datang ke saya punya salon. Nah, mereka tuh kurang nyaman karena ada laki-laki. iya, Ada laki-laki. Maksudnya ini saya tidak mau menyarankan orang-orang teman-teman yang punya salon nih harus terima perempuan-perempuan sih. Cuman ini marketnya. Satu tangkap market yang iya. salon-salon lain tidak lihat. Mhm. Ternyata orang-orang yang berjilbab tuh mereka juga butuh perawatan Butuh, loh. butuh perawatan. Perempuan nih. Oh, Mereka rawat dari ujung kaki sampai kepala. Jadi hmm, hanya mereka tersuka dengan keberadaannya laki-laki di situ. Jadi saya melihat itu menjadi market. Jadi salonnya satu khusus perempuan. hmm, Laki-laki tidak boleh masuk. Dan bro, semenjak saya buka itu, saya punya salon ini nih, Natal rame, Lebaran rame. iya, Karena yang masuk di situ tuh Islam Katolik. iya, iya. Jadi Islam ada yang Katolik. bisa backup ya? Hmm. Iya, Makeup saya belum buka sih waktu itu tuh. Makeup itu saya belum buka. Cuman marketnya saya itu banyak orang yang Islam juga. Yang karena mereka lihat itu salon khusus perempuan. Mereka lihat kenyamanan di situ iya, sebenarnya. Mereka iya, lihat kenyamanan. Orang tidak mau tuh kalau misalnya seandainya tahu tuh muslimah tuh iya, iya, sedikit-sedikit aura tuh. Jadi ya iya, saya melihat itu sebagai market ya sudah. iya. Dan sekaligus dapat pelanggan yang Hmm, baru market yang baru karena mungkin sebelumnya mereka tidak pernah tahu, akhirnya tahu karena akhirnya tahu. di hari raya seperti itu kan pasti mereka Hmm, cari hmm, mendekati hari raya itu kan pasti mereka cari salon mana nih yang hmm. ready atau yang buka. Jadi terus. Jadi oke, bagus sih kayak begitu. Jadi berbeda dari kebanyakan kebanyakan salon yang ada di Hmm, Maumere. hmm, Oke, bagus. Oke, kita beralih yang agak lebih deep lagi, hmm. lebih serius. Apa pendapat yang Ansi ini pegang teguh tapi banyak orang itu tidak setuju. Apa? Dalam hal Mindset. mindset kan. Mindset yang menurut Ansi itu betul, yakin, percaya, tapi kebanyakan orang itu tuh tidak setuju dengan mindset itu. Karena kan berangkat dari karena jarang sedikit yang artinya perempuan di usia muda yang eh, dengan background dia sebagai karyawan akhirnya berani terjun ke dunia usaha, buka beberapa jenis usaha sampai di titik ini tuh maksudnya yang saya mau tanya tuh apa sudut pandang yang bikin Hans ini berbeda dari yang lain? Ini dalam dalam ini umum ya, bukan cuma tentang pekerjaan ya. Itu Iya, sejauh ini dalam sampai di titik ini tuh apa mindset yang Hans itu betul-betul pegang teguh? ini saya sebenarnya lebih fokus ke perempuan ya. Ya, Fokus ke perempuan ya. Sebenarnya kayak kalian tuh jangan menormalisasikan tentang patriarki. heeh, Karena patriarki itu jujur ya, patriarki itu merugikan perempuan sekali. Kayak iya, kau tuh disclaimer nih, saya tidak bukan disclaimer saya bukan hmm, apa ya kalau mau dibilang bukan rasis ke rasis antar gender, cuman kayak oh, eh, kalian perempuan tuh punya kesempatan yang sama juga hmm, untuk belajar, untuk bekerja, bekerja, ah, untuk belajar bekerja, untuk kejar kalian punya cita-cita ya. Maksudnya terlepas dari kalian punya pekerjaan apapun juga, kalian punya hak untuk eh, apa ya, menggapai kalian punya cita-cita. Terus kalau seandainya yang saya lihat selama ini, hmm, saya belajar dari saya punya karyawan, karyawan tuh, mereka tuh susah berkembang. Mereka tuh susah berkembang karena mereka masih menormalisasikan tentang patriarki. Oke, oke, ya oke, kalian punya anak nih. Tapi itu kan anaknya kau dan punya suami kan, bukan kau berdiri-berdiri, duduk-duduk tiba-tiba kau punya anak kan. iya, iya, Jadi itu kan tanggung jawab bersama kan. Kalau seandainya kau laki tidak bisa eh, kasih kau nafkah yang layak, ya kau laki seharusnya mendukung kau. iya,
Iya kan, mendukung kau. Kalau anak tidak ada yang jaga, ya kau laki jaga lah. Kalau seandainya Iya laki tidak ada kerja, bukan kau laki suruh kau di rumah. Isap, kau laki suruh kau di rumah terus kau tidak kerja, terus kau kau iya anak mau makan apa? iya iya. Sebenarnya kayak beberapa satu sampai agak sedikit kasar sih. Mhm. Saya sampai omong ke sebenarnya karyawan, saya bilang, tiap kali kalau mereka tanya, mungkin kalau karyawan nonton mereka akan ketawa nih. Iya iya. Tiap kali kalau mereka datang terus jadi saya tanya, kamu anak berapa? Heeh heeh. Iya iya. Karena perempuan tuh kalau sudah ada anak tuh susah. Iya Kayak iya. mereka kehidupan tuh berhenti di situ. Kalau Mhm. yang saya lihat ya, Iya iya. karena saya justru punya anak dari situ. Iya Jadi iya. kayak, kalian kalau saya tanya suaminya kerja apa? Iya. Kalau suaminya kerjanya agak bagus, kalau dan mereka kerja dan hanya untuk memenuhi mereka punya kebutuhan sendiri pribadi ya, oke berarti saya anggap mereka mampu nih. Tapi Iya. kalau seandainya benar-benar yang susah sekali baru datang kerja dan saya langsung kasih tahu, jangan tambah anak. Mhm mhm. Kau bikin anak dalam keadaan susah tuh kau kriminal. Iya Itu iya. sebenarnya kriminal. Mhm Jadi mhm. jangan tambah anak, kau fokus kerja saja dulu. Kau bikin tambah anak lagi, kau tambah angka kemiskinan. Iya iya. So, kau bikin tambah angka Iya kemiskinan dan kau ini, kau bikin kehidupan baru tuh susah. iya iya. Soalnya kayak begitu. Memang agak sedikit kasar bro, Iya, tapi itu baik sih. buat mereka, Itu artinya, baik. masukan buat mereka. Terus saya belajar kayak ini saya bukan mau melupakan tradisi dan kita punya budaya ya, Iya. cuman kita sasarankan mending kita melestarikan budaya dan tradisi yang masuk akal. Mhm mhm. Kayak contohnya pesta, pesta Pesta. nikah. Bro, kau masih sedikitnya juga kau pasti tahu loh, orang-orang di sini tuh kebanyakan oknum ya, kalau saya bilang oknum Oknum itu orang oknum. selesai. Aha. Rata-rata mereka lebih memilih pesta ketimbang kasih anak sekolah. Iya iya. Kalau anak sekolah tuh mereka utang, mereka susah, nanti Mhm. skip nanti dulu. Tapi kalau pesta ada tuh mereka malu. Mhm. Misalkan kalau orang Iya. pesta kita tidak bawa apa-apa tuh mereka malu. Iya Lah, iya. padahal lebih malu sebenarnya kalau anak tidak jadi apa-apa loh. Tidak Kau apa-apa. diremehkan. Iya iya. Tapi istri pasti di bagian dapur. Iya iya. Iya kan? Iya, Kau saya bisa, kira heeh. kau bagian, kau suami pasti kau bagian angkat-angkat kursi. Mhm. Karena orang tidak melihat kau, tidak Mhm. melihat kau ada. Mhm. Jadi saya sarankan mending yang harus kita utamakan di sini sebenarnya pendidikan sih. Pesta-pesta itu kita bukan melupakan tradisi dan budaya, tapi kalau kau mampu ya oke, bikin pesta. Secukupnya, Secukupnya semampunya sederhana. kau. Tapi kalau pendidikan itu investasi jangka panjang loh. Mhm. Kalau kau punya mindset yang bagus, Iya. otomatis segala yang lain-lain itu ikut akan nyusul, Akan mengikuti. akan mengikuti. Kau punya mindset yang bagus, kau pasti pingin punya pasangan yang setara dengan kau. Oke, punya pasangan yang setara dengan kau. Mindset itu akan mempertemukan kau dengan orang-orang yang punya Setara. setara juga. Otomatis kau pasti punya dapat pekerjaan yang bagus. Kau punya pola Iya. pikir yang bagus ya. Kau punya pekerjaan yang bagus. Kau punya kehidupan finansial keluarga jadi lebih bagus. Iya. Itu memang agak sedikit keras. Saya sering omong ke saya karyawan-karyawan. Kalian tolong Mhm. sebisa mungkin utamakan kalian punya keluarga. Keluarga. Pesta boleh, tapi yang mana dulu? Keluarga-keluarga dekat dulu. Saya sarankan kalau memang tidak ada mending terus ya, kecuali orang meninggal. Iya. Oke, meninggal kita datang, bawa yang semampunya kita. Semampunya kita atau tidak, kalau memang tidak ada sama sekali mungkin bisa dalam bentuk kehadiran, eh. Dalam bentuk Oke, kehadiran. atau heeh. Kalau harus memaksa dan kau utang, saya sarankan mending Jangan. jangan. Iya iya. Kayak gitu. Oke. Ya, saya pikir lebih ke prioritas ya. Makanya yang tadi saya cerita bilang kalau waktu saya nikah tuh, saya Mhm. nikahnya tuh di KUA selesai. Karena saya merasa kayak tidak masuk akal kayak Iya gitu. iya. Sangat tidak masuk Saya akal. paham saya paham. Iya iya. Kayak gitu sih. Jadi bagus sih mindset yang artinya, eee, acara atau resepsinya Mm, sederhana. mm. Karena kehidupan kan tidak selesai di kau nikah hari itu kan, Iya kau iya. pesta hari itu kan. Kehidupan Mhm. yang sebenarnya itu setelah kau menikah. Iya iya. Kau punya anak, kau punya keluarga baru, kau mau makan kau istri, Mhm. itu kan kehidupan yang sebenarnya. Iya iya. Nikah ini hari mah, kalau pesta tidak ramai juga pasti orang omong. Tapi Iya kalau iya. seandainya setelah kau menikah, misalkan ya, Mmm. orang tuh pasti akan menjadi omongan tuh setelah kau menikah kalau kau tidak ada anak. Iya iya. Iya kan? Dibanding Itu dibanding menjadi pesta. dibandingkan pesta. Orang Mmm. lupa, kopi pesta dulu besar seperti apa orang Mmm. lupa. Mhm. Orang mempertanyakan kenapa sekarang kerja di mana, masih tinggal di rumahnya mama mantu. Mhm. Nah, itu kan Iya masih iya. ya kan? Betul betul betul. Itu Iya iya. sebenarnya. Iya. Pikirnya, ya nikah kan cuma sekali dalam seumur hidup. Iya iya. Iya, Tapi tidak tidak rasa kalau ternyata itu juga, bisa berdampak panjang ya buat ke hmm. depannya, Ini beban dan sebenarnya kita lain-lain. bukan mau ngejudge orang-orang yang menikah ya, sudahlah kalian Mhm. yang mampu ya mampu-mampu saja lah, Mampu tidak saja. apa-apa bikin pesta tidak apa-apa. Mhm. Tapi kalau yang masih ini saya sarankan saja, ini Iya iya. sarankan saja kalau mau ya Mhm. ini. Oke. Terima kasih kalau mau dengar saya punya pendapat sih. Mmm. Yes. Bagus, statement-nya bagus, pernyataannya bagus, walaupun agak keras tapi setidaknya itu
eee, untuk baik ya, Untuk baik. untuk, masukan untuk kita bersama ya. Mmm. Oke, eee, apa hal yang, baru Ansyi pahami ini setelah jalani profesi ini padahal dulu tuh salah paham? Mungkin dulu mungkin dulu dari ini, apa, dari kecil tuh mungkin tidak terlalu berpikir untuk menjadi pengusaha karena dari kecil kan sudah, berjualan ya. Mhm. Nah, mungkin pas setelah selesai pendidikan atau kuliah, Mhm. mungkin kepengen mau jadi, PNS atau yang lebih atau kerja kantoran yang lebih santai tidak Apa hal yang saya pahami heeh, setelah yang setelah saya pahami itu ternyata cari uang tuh kita tidak perlu harus berseragam. berseragam, Mhm. oke. Jadi dulu tuh kan kayak, ya mungkin karena masih kecil ya, jadi Iya iya, ternyata kayak kerja tuh belum berarti di terlalu kantor. betul, belum Nah, terlalu terbuka ya, belum terlalu terbuka. heeh. Pas besar baru Masuk bisa tahu realitanya seperti itu, mhm. oke. Mhm mhm, Karena kerja tuh sebenarnya yang penting kita menghasilkan, bukan kita berseragam. Kayak mmm, kita sama kerja loh, seragam dengan tidak seragam. Tuh hanya bedanya dia pakai seragam rapi dan saya tidak sih, itu saja. iya iya. Yang saya pahami itu saja sebenarnya. Oke, Ansyi, pertanyaan berikutnya tuh yang saya juga pengen tanya, penasaran, sampai di titik ini nih yang saya boleh tahu, mungkin teman-teman penonton juga boleh tahu tuh, untuk sampai di titik ini tuh, apa pengorbanan yang paling Ansyi ini korbankan? Korban kan Iya, sebenarnya pasti ada, ada heeh. Kira-kira apa? masa muda hilang sih. Oke, iya iya, Masa muda hilang sekali kayak mhm. apa ya? Waktu bermain, Waktu senang-senang bermain, itu senang-senang. kan, harus harus kalau mau terjun di situ kan memang Harus ada yang ditinggalkan. harus ada yang ditinggalkan dan iya, lanjut? Jadi waktu sama si SMA tuh, Hmm, ini sebenarnya kalau mau cerita ini panjang sih iya kayak iya, Sab kakak ini kan kuliah, kuliah kesehatan lah. Itu makan biaya yang cukup besar dengan punya iya, bapak yang cuma tukang ojek dan mama yang PNS. Kasih sekolah kami tiga orang yang jarak dekat tuh hmm, membutuhkan banyak sekali biaya. Tiap malam kalau sama bapak tuh, sama mama tuh kasih target ke sama bapak. hmm hmm. Setiap hari kau tuh harus ojek store ke satu Setor segini, sekian, store heeh, segini. Ini tuh untuk uang jajannya Ansi, uang jajannya Mario dan kirim ke sap kakak di oke Jawa. Karena oke. sap mama punya apa gaji tuh sudah kepotong, Iya iya, sudah kepotong untuk yang lain-lain. ah, Waktu itu iya, aku cukup betul, ngerti. Hanya kayak itu malam-malam setiap malam saya mau tidur tuh saya dengar terus kayak begitu. iya iya. Saya dengar terus kayak bisa anjir kayak ini mau jadi apa saya hidup kalau kayak Mhm begini. mhm, mhm. Kayak aduh berat Itu sekali. di umur berapa waktu Satu itu kalau itu SMP? SMP saya sudah mulai dengar kayak begitu. Karena Oh, kuliah itu kan mulai dari saya SMP. mhm, SMP kelas 2 saya sudah oh mulai ya, dengar kayak begitu. Kakak Olivia ya? Oh, Kuliah itu. Terus oh, waktu saya pas pulang dari saya pernah SMA di Malang, saya pulang tuh itu masih mendengar, itu masih menjadi apa namanya? Setiap malam saya masih sering dengar kayak gitu kan. mhm, Setiap malam saya sering dengar kayak begitu. Cuma saya kayak bingung satu mau mulai dari mana, Bro. iya iya, Saya bingung mau mulai dari mana. Nah, saya ada sama mama nih punya komunikasi yang kurang baik dari dulu. Mungkin karena saya anak tengah berusaha dari kecil tinggalin saya punya bibi kan. iya Jadi iya, ya memang kayak begitu loh. Terus ya mungkin karena komunikasi kurang baik sama mama, saya kabur lah sudah. Cabut dari rumah, saya kerja iya. SPG. Itu tinggal di mana Itu kalau kabur dari rumah? saya tuh SPG. Nah, begini ceritanya. Saya Hmm. tuh waktu itu kan kau tahu kan kalau saya dulu sekolahnya. Nah, Saya pernah ketemu tuh nah, waktu Ansi itu siang-siang sepulang sekolah, saya juga naik bemo. mm, Jadi sempatlah kita ketemu di bemo tuh mm, Ansi pakai masker. Jadi saya tidak terlalu mm. tahu, tapi untungnya disapa lebih dulu tuh. Jadi Ansi sapa saya, jadi langsung Oh ya kak? pernah tuh di bemo waktu di arah ke Pasar Alok kalau tidak salah ya. Mm-mm. Baru saya tahu, baru kita sempat cerita, Ansi Jadi juga sempat share dia mm, mau masuk sekolah. itu Oke. ceritanya begini. Itu sekolah kan sekolah memang cukup bebas ya sekolah. Sekolah-sekolah tahun-tahun kami itu sekolah-sekolah masih baru tuh. Jadi Iya. memang sekolahnya masih sangat bebas. Nah, satu temannya itu satu terima teman dengan ketua kelas. Itu Mhm. teman dengan pemegang absensi waktu itu. Pemegang absensi. Karena Karena apa dia atau satu sering bolos kan untuk mhm. kerja. Laki-laki, perempuan? Perempuan. Perempuan. Saya tuh sering bolos untuk kerja dan saya sering terlambat untuk kerja kan. Saya kan kerjanya pagi. Itu kan sekolahnya siang kan.
Jadi saya tuh pergi kerja pagi-pagi, saya bawa saya punya buku, tas, dan sepatu. Mhm. Pagi-pagi saya bawa. Iya. Kayak begitu pagi-pagi. Heeh. Terus Nanti pas satu ukur, kan kita kan dikasih apa namanya target satu hari itu jual 5 slop tuh. 5 slot Pokoknya sebelum jam 12 saya punya rokok nih sudah habis. harus habis. Karena jam 2 saya harus pulang kan, jam Iya, 1 iya. saya harus siap-siap. Mhm. Saya ganti pakai di mobil, Bro. Jadi saya tuh Mhm. pakai dengan hot pants, Mhm. dengan baju baju kecil. Jadi Mhm. saya tuh ganti baju di mobil, Mhm. pergi sekolah. Pulang kerja saya langsung lanjut sekolah. Langsung lanjut sekolah ya? Langsung lanjut sekolah terus kayak begitu. Makanya saya bilang saya punya kehidupan masa muda tuh hilang tuh karena saya fokus cari uang di situ. Mhm. Dari situ kayak begitu terus berlanjut terus sampai saya tamat SMA. Karena saya sudah terbiasa dengan cari uang. Saya gampang cari kerja waktu itu tuh. Karena kita kalau sudah kerja tuh kan kita punya relasi banyak kan. Iya. Apalagi kalau kita jadi marketing kan kita biasa Iya, pasar, iya. ketemu orang dari situ tuh. Orang Jadi baru. saya pas ini apa namanya tamat SMA saya sempat kerja tuh jadi marketing mobil tuh. Mhm. Jadi Oh, dari marketing mobil tuh dari tahun berapa? saya tamat SMA 2017. 2006. Kita kan 2016 kita Ah, tamat kan. tamat Nah, itu tuh saya sempat kerja SPG habis itu saya waktu langsung awal-awal tahun saya masuk ini awal tahun 2017 itu masuk di hmm, dealer mobil ya? di Oh. Dari situ dari mulainya. situ dari situ hanya saya pikir sebenarnya oke saya ini mau sampai sampai kapan Sa saya sampai pikir kapan? begitu. Heeh. Waktu itu kan saya kan istirahat 1 tahun kan saya Mhm. kuliah kan waktu Mhm. itu. Saya pikir-pikir kayaknya satu-satunya jalan yang bisa rubah sepi hidup tuh kayaknya pendidikan sih. Orang Pendidikan. tua tidak mewariskan harta. Mhm. Kalau saya mau hidup lebih baik kan saya harus sekolah deh. Mhm. Saya pikir kayak begitu kan. Jadi sudah susah uang yang ada waktu itu, saya kuliah sudah. Bayar sendiri Bayar sendiri dengan bro, uang saya yang hasil kerja ya? Maksudnya dengan uang hmm, hasil kerja dari kerjaan sebelumnya ya, SPG? saya hidup saja sih waktu itu di kuliah tuh. Mhm. Akhirnya saya kuliah waktu itu. Saya kuliah, maka saya bilang saya punya masa muda tuh hilang tuh karena itu. Siangnya saya kerja. Iya, iya. Dari saya SMA kelas 2 sampai dan saya tamat SMA, sampai dan saya habis kuliah tuh, memang ada waktu bermain, tapi tidak seperti anak-anak yang lain Anak-anak yang iya, kayak iya. kuliah dan bermain. Saya Iya, iya. kuliah kerja. Fokus fokus waktu tuh cuman habis di kuliah kerja ya? Kuliah kerja bro-bro, kok tahu? Namanya kita kerja di perusahaan swasta tuh orang tuh tidak mau ya kalau kita ternyata saya bosan tahu kalau mereka tidak mau kalau kita kuliah. Hmm. Karena mereka takut kita terfokus dan Sabar, ini yang di apa nih? itu di Oh ya, oke. tidak mau. Bukannya kalau kita kerja di perusahaan swasta itu kan kalau kita punya ijazah atau pendidikan S1 Hmm. itu kan saya kira bisa jadi apa ya? eh, Rekomendasi untuk jenjang karir Saya untuk bisa pikirnya naik begitu. ya. Sama lah pikirnya waktu itu Harusnya begitu. bisa perusahaannya bisa dukung. Sama lah pikirnya begitu. Tapi Hmm. karena mungkin mungkin karena waktu itu saya di bagian marketing, Hmm. jadi mereka takut sebenarnya fokusnya itu teralihkan yang lain. Teralihkan ya. Apalagi mungkin waktu itu saya cukup jadi marketing yang baik lah. Mhm. Marketing yang baik. Jadi saya mereka mungkin yang mereka pikir takutnya saya cabut dari situ. Iya. Dan mereka harus rekrut karyawan baru lagi untuk ini lagi kan. Hmm. Jadi saya tulis, saya tuh buru-buru loh kuliah waktu itu. Saya kuliah Hmm. 3,5 tahun dengan diam-diam. Gelar S1. Mereka tidak tahu saya kuliah waktu itu. Oh, oke. Dari situ ternyata apa ya, yang saya dapat di kuliah tuh saya tidak eee, yang saya dapat di kuliah tuh tidak lurus-lurus yang Ada di dunia kerja kerja. di dunia kerja. Iya, iya. Saya terus kuliah waktu itu kan setelah saya selesai kuliah kan saya memang akhirnya mulai sambil buka usaha kan waktu itu. Mhm. Mhm. Sambil buka usaha dan ternyata, oh ternyata di kuliah tuh yang kita belajar waktu itu kan saya kuliah komunikasi toh. Iya, ilmu Ternyata komunikasi. pas di dunia kerja tuh kita tidak langsung implementasikan lurus-lurus. Mhm. Ternyata yang di pendidikan tuh kita belajar cara berpemimpin, Iya, komunikasi, kita belajar disiplin dengan waktu. iya, iya. Secara tidak langsung itu yang kita serap Serap di sebenarnya. situ ya. Mhm, Untuk siap di dunia untuk siap di dunia kerja. kerja tuh. Iya, iya. Situ makanya pendidikan tuh penting, bukan bukan teorinya sebenarnya yang kau apa namanya, implementasikan di kau punya dunia kerja nanti, tapi hal-hal misalnya kayak relasi, Relasi. Betul, relasi itu penting. itu penting sekali. Iya, iya. Dan ya saya bersyukur sih kayak meskipun dengan keadaannya saya yang cukup apa namanya, struggle, Mhm. seorang punya keluarga yang cukup struggle, itu tuh bikin satu lebih istilahnya kayak lebih siap lah menghadapi Lebih kuat, lebih kuat tahan lah, banting lah ya. tahan Iya, banting. iya. Karena jarang sekali kan sih apa perempuan tuh bisa setangguh dalam konteks ini ya, Mhm, membangun dia punya masa depan mhm, itu saya yakin pasti banyak sekali pengorbanan. mhm, Heeh. sekali. Apa dari kisah cinta, terus waktu
healing dengan teman-teman, nongkrong dan lain-lain. Memang banyak, makanya tidak banyak juga yang di posisi itu. Oke. Kalau yang saya mau tahu kan juga begini. Ansi ini kan kerja sambil kuliah waktu di ini. Harusnya kan kalau misalnya kita punya titel S1 dan lain-lain kan itu kan juga bisa jadi penunjang tuh untuk kita Harusnya mau begitu naik ya. Betul. naik ke jenjang karir kayak mungkin dari marketing jadi manajer kah atau apa. Kita harusnya kan perusahaan mendukung tuh di situ. eh Mungkin dari situ ya maksudnya Ansi juga berpikir akhirnya harus Ya, karena di saya corporate yang sebelumnya tuh posisinya satu tidak bisa naik jabatan. sementok ya. Mentok. Marketing ya sudah di situ. Marketing, karena saya di dalam, marketingnya di dalam, saya di Hmm, dalam dealernya, bukan saya keluar. hmm, Istilahnya kayak, ya saya mancing di kolam ikan. hmm. Terus yang lapangan tuh di laut lepas. Jadi kayak orang-orang rasa mereka tuh yang harus, dari sepunya atasan-atasan tuh bilang, mereka tuh yang nanti akan naik jabatan. Kalau kami sih tidak. Jadi saya Iya. pikir kayak, ya saya mungkin kan stuck kayak begini terus. Mhm. Ya kalau mau bilang cantik ya mungkin cantiknya hanya sementara sih. Tapi kan kita pasti butuh uang terus kan. Iya, iya. Sampai dan kita tua mungkin kita mau kasih sekolah kita punya anak atau apa kan tidak mungkin kan dengan kita punya fisik yang semakin tua kayak gitu. Jadi saya pikir ya, ya satu-satunya investasi itu di pendidikan sih. Pendidikan, skill, Skill. kemampuan dan lain-lain. Jadi saya pikir ya Mhm. bisa sekolah. Akhirnya berani untuk setelah resign dari dealer mobil apa dari perusahaan swasta, Hmm. akhirnya langsung buka usaha. Buka usaha dulu. Buka usaha dari ini, dari online shop ya. Online shop dulu. Kalau tidak salah itu waktu pandemi COVID COVID, sebelum COVID. sebelum COVID. Sebelum COVID, oke. Oh iya, langsung Jadi Benar-benar pas pandemi masuk sudah ini sudah adaptasi, maksud Sutri kaget lagi ya, lo karena masuk lagi naik-naiknya itu pas itu pas pandemi. pandemi. Iya, Lagi naik-naik orang-orang kan kasihan orang-orang kan banyak yang kena PHK iya, waktu iya. itu. Banyak yang kena PHK. Dan banyak juga yang salah baca situasi, apa momen Betul betul betul. dan lain-lain. Mm-mm. Oke. So, pertanyaan berikutnya ya, siapa? Maksudnya yang saya pengen tahu tuh siapa orang yang paling berjasa ya dalam hidupnya Ansis sejauh ini sampai di titik ini. Tapi Ansis itu belum kasih tahu secara langsung siapa Yang pastinya saya punya pasangan sekarang ya. pasangan. Itu dia dia tuh ada dari yang benar-benar yang apa ya, Hmm, belum ada fisik, belum ada toko fisik waktu itu. hmm. Terus selain itu siapa ya? Orang yang ya betul. Dia Oh, oke. dia dan sampai bapak sih, sampai bapak Oh, tuh dia sadar dia tidak bisa kasih apa ya, tidak bisa kasih saya secara dukung saya secara finansial, tapi dia tuh dukung saya kayak kasih motivasi. Kok kasih kok dia tuh motivasi, doktrin saya, bapak tuh doktrin saya, support ya. support saya kayak, kau tuh bisa nah, kau bisa, harus bisa. Pokoknya saya selalu cerita ke sama bapak kalau satu ambil bisa, kau harus bisa. Saya yakin kau bisa nah. Bapak yakin kau bisa kayak gitu sih. Akhirnya yakin. Yakin sampai sekarang. Oke. Sebenarnya sampai ada di titik ini tuh Karena yang syukur atas pasti banyak ya, tapi yang paling benar-benar betul-betul diingat dan mau kasih ucapan terima kasih tuh ke dua orang ke itu orang ya. laki-laki itu sih. Dua orang laki-laki itu. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Eh, Kalau yang mau saya tanya tuh begini. Eh, Kalau ada anak muda, Hmm. laki atau perempuan, anak-anak muda NTT yang eh, mungkin masih kuliah atau mau kuliah atau mau lanjut eh, mau kerja atau mau mulai usaha dari awal langsung setelah kuliah. Kira-kira sebagai apa statement buat mereka tuh, Ansi mau kasih tahu apa ke mereka kalau mereka masih bingung, Hmm. masih ragu, Hmm. kira-kira apa pesan buat mereka? Ke kamera saja ya. Boleh bebas. Apa ya, pesan untuk mereka nih sebenarnya istilahnya kayak tadi sih, kayak kalau kau suruh mau coba istilahnya kalau kau suruh basah, berenang bro, berenang, berenang. Eh, Kalau kau cuma basah sih kau rugi, tapi kalau kau sudah berenang dan kau dapat ikan itu hmm. kau pasti rasa bagaimana enaknya bagaimana. Terus Nah, selagi masih muda kau belajar,
belajar misalnya belajar dari sekarang tuh sumbernya tuh sudah banyak, bukan cuman kita harus pergi berguru di kampus atau apa, Mhm, kita harus pergi tanya di orang, tidak, kita iya, bisa belajar di YouTube, belajar di podcast-podcast tuh mhm. banyak sekali loh Iya, di situ. banyak banyak. Heeh, itu banyak sekali di situ. Terus rezeki itu sebenarnya seperti hujan. Mhm, Saya bilang rezeki itu hujan dan eh apa ya? Kesempatan tuh seperti kau punya wadah. Kalau kau mau dapat rezeki yang banyak, kau punya wadah tuh harus besar. Kalau kau mau dapat air hujan yang banyak, kau punya wadah tuh harus besar. Jadi kau punya semangat tuh harus besar. harus lebih besar, Kayak gitu. Minusnya, kalau semakin besar, berat. berat. Tapi plusnya, berat Mhm, itu semua rezekinya kau, bro. Kau iya, punya keuntungan di situ. mhm, Jadi, selagi kau masih muda, belajar, kerja, kau jangan dulu dengar yang lain-lain itu, jangan dulu. mhm. Dalam perjalanan kita kalau hidup tuh masih muda, jujur, Masih muda? masih ada lah, Iya, masih iya. kayak masih kejar Belum validasi, betul, itu tuh masih banyak sekali. belum ada tanggung jawab Mm, dan lain-lain juga ya? betul. Tapi kalau kau sudah mau masuk umur 30, kau sudah tenang tuh, kau pasti menyesal tuh kau terlalu menyanyiakan kau punya masa muda. Jadi selagi kau masih muda, kerja bro, kerja bro, kerja sis, karena kau akan benar-benar menikmati hasilnya tuh pas kau suruh mulai ada di fase yang tenang-tenang tuh. Iya, iya, Kayak iya. gitu, gitu sih. Habis hujan terbitlah terang ya. Jadi oke, jadi pada intinya berarti saya juga pernah dengar kata-kata yang itu toh, Hmm. ya dalam bahasa Inggris toh, tapi saya kasih tahu dalam bahasa Indonesia tuh, ya kalau kita tidak pernah coba, ah, pasti kita juga tidak akan pernah Kita tahu. belum pernah tahu. Iya, kita harus coba dulu, baru kita tahu. Oh, ternyata yang saya khawatirkan itu Hmm. setelah saya lihat dan saya alami ternyata tidak sesuai ketakutan Tidak. saya sebelumnya. Ternyata eh, dikasih Hmm. kadang tuh Tuhan eh, kasih kita apa ya? Maksudnya begini. Kadang tuh kita punya pikiran tuh terlalu takut, terlalu Takut. jauh, pikiran negatif dan mana-mana. Tapi setelah bayangkan kalau kita lagi di posisi pagar, eh, tembok, itu kan terhalang view, Hmm. toh. Hmm. Tapi setelah kita panjat, kita naik, Hmm. mau berdarah-darah atau bagaimana, setelah kita lihat ternyata pemandangannya bagus. Salah, View-nya bagus, salah. harus salah ya. Salah tuh fix sekali loh, salah. Iya, iya. Salah supaya kau tahu, oh ternyata Hmm, begini cara perbaikinya. iya, iya. Ternyata kalau salah kita harus kayak begini, Hmm, kayak begitu. Lebih jelek kalau kita tidak pernah salah. hmm, Takutnya kalau kita sudah di atas, kita tidak pernah salah, sudah di atas. hmm. Jatuh satu kali kita bingung. Iya, iya. Mau memulainya dari mana? Kalau kita sudah di atas nih, kita sudah lewati salah nih. Nanti Hmm, kalau jatuh, oh saya tahu kemarin kan jalannya tuh kayak gini. iya, iya. Nah, kayak gini. Iya. Tidak Kayak bisa gitu. langsung di atas Tapi ya, terus naik. dari tangga ya Hmm. naik satu persatu, tidak bisa langsung instan dan lain-lain. Sampai sampai ada di titik ini, saya tutup nih, saya punya toko nih. Sampai ada di titik, kemarin sempat sedih sih, cuman saya sudah tahu nih. Ini nanti saya harus alurnya kemana. Iya, Oke. mungkin 1 tahun, 2 tahun buat pelajaran. Hmm. Mungkin di tahun ketiga, keempat, itu baru kita sudah tahu strateginya seperti Iya. apa. Outflow tuh yang Hmm. berdarah-darah. Iya, iya. Apalagi kalau kita tidak ada background keluarga yang Iya, iya. baik. Berada atau tidak dapat privilege. Berhasil. Habis. Iya, iya, iya. Oke. Gimana lah ya? Hmm, Sih, hmm, lebih seru sih kalau saya bilang struggle-nya tuh bikin kita nagih tuh kan. hmm, hmm. Iya, ya. Tagihan ya. Ini enak yang kayak begini. Hmm, hmm. Jadi kita harus pingin belajar. Kalau kita sudah dapat enaknya tuh, Oh, sudah dapat enaknya kita mesti pingin belajar lagi dan ternyata seru. seru, seru. Iya, iya. Baik. Kebanyakan orang tuh mulai entah dalam usaha, bisnis dan lain-lain itu semangat-semangat tuh di awal-awal. Oh, betul. 6 bulan, 1 tahun. Eh, Menurut Ansi bagaimana? Solusinya seperti apa? Mungkin 1 tahun itu struggle, masa-masa struggle, adaptasi dan lain-lain. Solusi dari Ansi mungkin bagaimana? Di tahun kedua, ketiga mereka harus bertahan baru bisa dapat hasil atau hasilnya baru terasa di tahun-tahun 2, 3 bahkan ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun baru kerasa. Dari Ansi tanggapannya bagaimana? Nah, sebenarnya ini tuh gimana ya? Mereka ini kan awal-awal mereka buka usahanya,
yang saya lihatnya kan kebanyakan panas-panas di awal sih. Iya Panas-panas iya di awal. iya. Itu sebenarnya tuh ini saran ke mereka ya, Mhm. saran ke Iya tidak apa-apa. Buat anak-anak muda, anak muda heeh. baru baru buka usaha. Oh, Kalian sebenarnya kalau mau buka usaha tuh kalian lihat dulu kalian punya apa namanya apa ya tujuan, em, passion passion, passion. oke. Kalian jangan buka karena FOMO. Mhm. Misalkan pangkas rambut semuanya pangkas rambut kita nih kita tidak melarang sih, cuman kesian saja kalau seandainya bertahan hanya 6 bulan. Mhm. Kesiannya itu di modal. Iya iya. Itu uang semua kan kalau Iya kalian iya. buka tuh. Mhm. Terus pertama jangan lihat dulu kalian punya passion. Oh ya, Terus yang kedua kalian lihat apa namanya em, apa namanya? Gak usah bilang ya. Prospeknya, prospek. prospeknya. Apakah ini usaha? Apakah ini hanya tren Mhm. atau memang Tren sesaat, tren sesaat, sesaat atau jangka panjang. jangka panjang Mhm. kayak gitu. Mhm. Yang bertahan lah ya, dalam situasi apapun, krisis sekalian. Oke. Terus, terus kenapa tadi saya bilang kalian harus lihat kalian punya passion? Kalian kalau mengerjakan passionnya kalian, kalian tidak akan merasa kalian sementara cari uang. Ya, Kalian pasti merasa kalian sementara mengerjakan hobi. hobi oke. Dan kalau seandainya kalian mengerjakan kalian punya hobi, itu kalian kerjanya Pakai hati. pakai hati, pakai hati dan ya namanya kerja pakai hati, pasti Oh, hasilnya bagus kan? iya iya. Hasilnya bagus secara tidak langsung kalian menjual jasa. Misalkan, Iya, misalkan contoh kita jual jasa kayak bukan cuma tentang salon dan pangkas ya, yang lain-lain juga ya, makanan atau apa iya, begitu. bisnis kuliner Bisnis lain-lain. kuliner yang lain-lain juga lah pokoknya. Oh, Kalau jualan pakai hati, kerjanya pakai hati, kualitasnya bagus, jasanya bagus, kalian otomatis continue kan orang-orang yang datang. iya iya. Nah, kayak begitu. Makanya saya bilang banyak sekali di sini saya lihat yang hanya sementara-sementara, bukan Iya. cuman pangkas rambut deh, Hmm, makanan-makanan tuh, kedai-kedai kecil tuh dulu kan hmm. banyak kan, Iya sekarang iya. ditutup lagi. Hilang pelan-pelan Sebenarnya eh. kayak itu karena FOMO sih Samuel. Yang saya lihat sebenarnya karena FOMO dan mereka kurang tahu Hmm. mereka punya passion tuh di Di mana. mana? Iya iya. Gitu. Saya benar. Mungkin karena lihat Heeh. si A buka salon atau pangkas jadi semuanya akhirnya berbondong-bondong ikut eh. Terus yang saya lihat lagi, kenapa hanya 6 bulan mereka berhenti, beberapa bulan mereka berhenti? Hmm. Mereka duluan apa namanya pesimis, Iya iya. pesimis, Pesimis. Ah, pesimis. Ya namanya kita usaha nih tidak mungkin setiap hari rame bro. agak maju Kau lagi. juga Oh, pasti tahu lah oh. tanggal sepinya kau Iya iya. bagaimana. Oh. Iya kan? Hmm. Musim-musim sepinya bagaimana, musim-musim ramenya bagaimana. Nah mereka tuh pas kaget dengan sepi itu mereka pesimis. Iya iya iya. Ini kayaknya akan begini-begini. Padahal tidak. Iya iya. Iya. Ya justru kalau lagi sepi itu kesempatan kau untuk koreksi. Oh ini ada yang salahnya di mana. Soalnya di mana? Heeh. Atau ini bikin promo apa Atau atau ini bikin promo apa ya kayak gitu. Atau mungkin saya harus belajar ya. Mungkin kemarin yang salah nih. Kayaknya mumpung lagi sepi nih saya pelajari dulu yang salah ini di mana supaya di hari-hari apa, pada jam-jam apa yang sepi mungkin kita bisa optimalkan di situ eh. sayangnya, Hmm. sayang yang saya lihat sayang itu pas sepi, mereka anggap ya sudah selesai di sini. Selesai di sini. Iya iya Jadi iya. Banyak yang mereka kayak tuh begitu. Ah, iya. setidaknya kalau kamu tutup kopi modal tuh balik dulu. Iya iya iya. Kok sayang lagi gitu. Betul, betul. Ini modal belum balik, kok sudah duluan pesimis ya. Ya begitulah. Akhirnya tidak bertahan ya, akhirnya Nah, gitu. sementara tutup. Cari mereka tuh. Iya, iya. Ya kan occasion untuk mereka jual makanan, terus mereka tutup. Oh, ini enak loh makanannya. Kenapa dia tutup? Kok pas kok sering lihat kan kayak gitu. Kenapa dia tutup? Padahal mereka tuh duluan pesimis. Iya, iya. Kayak gitu sih. Padahal sebenarnya siapa yang bertahan, dia pemenangnya ya. Iya, Oke. kayak gitu. Iya, iya, iya. Itu sih bisa lihat. Sama FOMO. Kayak gitu pesimis. Terus tidak tahu mereka punya passion yang sebenarnya itu di mana. Iya, di poin itu ya. Kira-kira untuk beberapa pertanyaan terakhir, Hmm. saya mau tanya, kira-kira Ansi ini eh ke depannya plannya seperti apa? Kalau Mau plan, tambah cabang lagi kah atau mungkin yes. sekarang ini eh masih fokus kayaknya cukup ini dulu deh sekarang, mau fokus dulu. Jadi sih kalau saya tipe orangnya tuh kayak Agak keras lagi, optimis agak ya. dekat lagi, ah. Satu orangnya Heeh. optimis sekali ya, kayak tidak pernah puas dengan apa yang saya kerja ya. Jadi mungkin
Saya sekarang saya sudah ambil keputusan fokusnya ke salon, makanya sebenarnya Salon. toko saya tutup, Oke. saya buka cabang dan mungkin ke depannya saya pengen buka cabang lagi. Fokus di satu bidang salon Fokus ke satu bidang tapi Jadi punya banyak cabang gitu. oke, berarti eh, cabang di Momere ini fokus di salon, untuk cabang di Laratuka juga di salon Di Oke. salon semua. Mungkin ya di Flores, kota-kota besar yang ada di Flores saya mau buka kayak Mhm. gitu. Oke. Jadi plan sekarang untuk beberapa tahun ke depan mau kembangkan bisnis yang sudah Bisnis ada dan tambah cabang lagi tambah cabang lagi. Mungkin Oke. kalau memang harus di bidang lain tapi mungkin masih lama sih. Sekarang saya lebih masih mau fokus ke salon dulu untuk Salon dulu 5 tahun ke depan. Eh, oke. Siap. eh untuk anak-anak muda NTT ya, mungkin saya juga kasih pertanyaan yang setidaknya bisa jadi pertimbangan buat adik-adik mereka. Satu pertanyaan terakhir, dalam perjalanan ke ANSI sejauh ini sampai di tahap titik ini, menurut Kak Ansi itu kalau kalau Kak Ansi berangkat dari seorang pengusaha, eh, semua all in-nya di semua modal, all in-nya di usaha atau sebagiannya diinvestasikan di instrumen investasi apa? Properti, emas atau saham atau apa? Bagaimana? Sejauh ini kan Kak Hmm. Ansi sebagai pengusaha Hmm. Hmm. untuk alokasi modalnya itu semuanya all in ke bisnis atau mungkin sebagiannya eh, Investasi gitu. diinvestasikan, dibagilah porsinya. Nah, kalau saya tuh pikirnya ke depan ya. Pikirnya ke Hmm, depan. Jadi saya tuh punya hmm, target hmm, dari umur sekarang. Kan saya sudah mau masuk 30 tahun nih. hmm. Saya tuh targetnya di umur 35 tahun tuh saya sudah diam. Oke, oke Saya dia. punya diam biar saya punya saya cukup pantau Hmm, terus saya punya income pasif. Jadi dari sekarang tuh saya sudah mulai beli tanah, dari properti. tanah. Oke. Properti terus ya sudah sambil sambil sekarang tuh lagi kumpul-kumpul, Oh, kumpul-kumpul nanti pas kalau sudah cukup sekitar umur 4 tahun kemudian lagi mungkin saya sudah bikin amin ya suatu saat iya, iya. boleh tahu Amin, kita amin, 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 amin. Iya, 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 sebenarnya kita berencanain orang tidak boleh tahu sih tapi iya, karena iya. untuk memotivasi anak muda saya tuh pingin bikin eh apa namanya Mhm. pingin punya usaha di bidang properti Oke, properti. properti karena itu kan merusak income pasif tuh jadi saya bisa lepas saya punya pekerjaan nanti Mhm. kalau seandainya sama urus sampai anak kuliah kan saya ada pemasukan juga Ada gitu bisa pemasukan. urus turun langsung kayak gitu sih Ini pemikiran mindset ini memang baru kepikiran sekarang atau memang dari dulu? bro Hah. Mama mungkin masih ingat ini kau tahu waktu Iya. SMP tampil tuh Ah, iya, iya, saya tahu. waktu SMP itu saya pernah omong di samping mama saya bilang mama itu itu gedung kalau dijual saya mau beli Kenapa? Mau bikin apa? saya pengen punya kos Iya, iya, saya juga nonton di Ansi punya podcast sebelumnya juga salah satu wishlist cita-cita apa-apa kan harapan ke depannya kan pengen jadi juragan poster. Iya, masih. Nah, itu saya punya tuh yang depan rumah tuh. Eh, Nah, itu saya punya tuh. Tapi itu kan orang tua yang kasih tuh, jadi saya terenak. Ya. Terus di lorong angkasa juga ada. Lorong oh ada angkasa lagi. itu ada 4 saya punya. Iya, 4. 4 kos Itu di lokasi berbeda tidak. sejauh ini. Satu kosnya tuh Ah, di Wayoti, satunya tuh di Angkas. lorong angkasa. Itu Ah, sudah ada bangunan. Satunya di Bolon-Bolon. Itu ada, Bolong-bolong. nah Bolon-Bolon. Sebelahnya sudah ada bangunan. Sebelahnya masih kosong. Oh, Itu yang, berarti bertahap hmm, Kenapa ini barang kan kadang kalau bangun satu kali itu kan kerja satu kali bangun satu kali wih, itu yang sakit. terasa On rumah besar. sakit. Tapi kalau pelan-pelan dicicil bagus. Saya sebenarnya mau fokusnya ke situ. Cuman kalau mau gampang, ih, tanah tuh pusing. Hmm. Kok urus suratnya capek. Kalau mau Iya, gampang sebenarnya di emas. iya, iya, iya Di Mas. emas. Tapi kalau kamu berani lagi komen saham. Cuman itu Risiko. kan risiko tuh. Kalau saham kan Kok eh, terlihat tuh di uang tuh. iya, iya, iya. Wah, Dia kan hmm. Kayak judi high sih kalau mau iya, dibilang. iya. Tidak juga tergantung eh, orientasi kita mau jangka panjang atau jangka Ah, pendek. ah. Kalau kalau paling aman sih harus sisihkan buat jangka pendeknya Hmm, hmm, dan harus hmm. setengahnya itu untuk jangka panjang biar tidak habis semua.
kayak gitu. Kebanyakan orang kan mau cepat Mau toh, cepat toh. kayak Ya, gitu. biasanya kalau yang paling sederhana dan paling gampang sih mending kok emas aja deh Emas biasanya dan karena paling aman. mhm, Karena kebanyakan anak-anak sekarang kan mhm, FOMO juga toh, jadi umum, beli memang tidak apa asal ikut-ikutan ya, tidak tahu mhm, bisnis modelnya kayak gimana, tidak dianalisa. Jadi kebanyakan mereka pada saat mulai mhm, karena FOMO, market lagi mhm, crash, lagi jatuh kayak sekarang, ekonomi global lagi sekarang lagi parah, jadinya mereka trauma. Kripto pun sama, mhm, jadinya anak-anak tuh pas mau masuk tuh langsung mhm. langsung dihantam crash. Jadi mereka trauma dan akhirnya pensiun dini. Nah, Kita aja sampai takut iya loh ya, kayak tidak begitu. apa-apa. Kalau Mending ke bisnis real dulu iya, dengan investasi mhm, instrumen investasi kayak emas itu yang artinya lebih mhm. aman lah, tapi dalam jangka panjang tuh pasti naik. Sama kayak properti. Saya tuh waktu itu properti itu karena saya pikirnya kayak gini kan, misalkan kalau kita belum bangun bangunan kan kita masih bisa tanam apa begitu Iya, betul untuk betul. dijual begitu kan. Iya ya, masih ada hasil lah. Ada hasil lah kayak begitu. Memang urus surat-suratnya pusing sih. Pusing birokrasi dan lain-lain. Pusing Ya sekali. memang itu harus kita punya Mm, waktu, betul toh? Kita harus punya waktu yang cukup dan betul-betul serius untuk urus itu. mm. Karena agak ribet sih. Agak ribet. Heeh. Oke, nah kembali lagi tadi. Ini sama balik lagi. Ini berarti Ans ini kedepannya punya mindset umur sekian. Satu bikin target. Oke, berarti dari umur 20-an tuh sudah ada kepikiran, ya sudah saya apa all out ya. Saya all out saya habis-habisan memang Mm, di mm. usia segini Segini sehingga di usia 30-an, udah 40-an, bisa lima gitu. puluhan tuh masih kerja ya tetapi dengan porsi tenaga yang Lebih santai lah. terbatas, betul. Kayak gitu sih. Kayak begitu ya? Kayak begitu sih. Oh, oke oke. Bagus. Ini bagus buat edukasi buat anak-anak muda biar apa? Jadi pertimbangan buat Mm, mereka toh, mm. biar masa muda tuh tidak habis buat senang-senang saja. Karena ya karena orang tua kita kan juga tidak selamanya ada dengan support dengan kita toh. Terus ini apa Apalagi ya? mindsetnya sebenarnya kayak oke Hmm, lah kita semua pasti mau cari aman ya di masa tua ya. hmm, Tapi sekarang tuh sudah banyak loh edukasi-edukasi. Kalian bisa nonton, cari saja sumber-sumbernya di mana. hmm, Tidak selamanya kita kerja kantoran tuh sudah pasti hari tuanya kita aman. Sebenarnya ya, sekarang kalau kalian kerja kerja dari kantoran. sekarang, kalau kalian pintar tabung, Hmm, pintar apa namanya, cari pasif nah, apa side income. income sebenarnya kayak tidak perlu harus kerja kantoran sih. Jadi kalian terus merasa berkecil hati kalau kalian kerjanya tuh serabutan, terus teman-teman yang lain sudah kerja kantoran, terus kalian merasa kalian tuh belum sukses. Tidak. Kita kerja tuh sukses dan tidaknya tuh kalau menurut saya sih dari sukses dan tidak itu tergantung dari kau semangat dan apa yang kau hasilkan. Hmm, hmm. Jadi jangan gengsi ya. Jangan Buat gengsi. anak muda tuh jangan gengsi ya. Hmm. Kau pakai pakaian jelek tapi kau punya dompet tebal ya. Siapa mau geser kamu Eh. coba? Nah, tuh Ah, yang di store tuna itu pendek celana semua. pendek, Ah, sendal, eh? celana pendek semua yang masuk di apa bagian prioritas-prioritas. Iya, iya, Seragam kan? iya. Saya disclaimer saya tidak menjelek-jelekan semua pekerjaan baik sih. Baik, Cuman baik. kau jangan berkecil hati kalau seandainya kau tidak dapat pekerjaan di kantoran Ah, atau mungkin kau tidak dapat pekerjaan yang tidak berseragam ya jangan kayak sudahlah sama sih. Selagi itu halal ya, iya, selagi itu tidak merugikan orang, tidak merugikan ya orang kerja. sikat. Oke, Sikat. mantap. Eh, oke, terima kasih Ansi. Hmm, Terima kasih sudah hadir malam ini. Kita punya obrolan juga lumayan lama. hmm, Jadi saya pikir banyak cerita-cerita dari perjalanan kisah Kakak Ansi sebagai pengusaha dari nol sampai berada di titik sekarang. Eh, artinya semoga cerita ini juga bisa hmm. jadi bisa di-share dan jadi inspirasi, jadi pandangan, jadi bagi anak-anak muda, bagi siapa saja yang sekarang lagi bingung atau lagi struggle atau mau menyerah. Nah, setidaknya bisa jadi apa ya?
jadi masukan, motivasi motivasi semangat. dan masukan semangat buat kalian ya. Oke, setidaknya cerita ini juga eh, bisa menjadi arsip Mhm, cerita yang berharga untuk Hans ini bisa 5 tahun atau 20 tahun atau di kemudian hari itu Ansi bisa ingat mmm, atau bisa nonton ini cerita. Nah, setidaknya ini bisa makanya kita bikin podcast mmm, Manaki Talk ini setidaknya eh, cerita-cerita yang bisa menggerakkan NTT mmm, seperti itu dari berbagai tokoh pengusaha, seniman, dari berbagai karya mereka yang akhirnya bisa di-share di channel ini. Oke. Terima kasih sudah oke hadir sekali lagi. oke Oke, sampai jumpa di video episode selanjutnya. oke. Dah. Dah, Bang. semangat guys!